Pola hidup yang tidak baik itu akan meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular gitu. Penyakit tidak menular. Jadi kalau kita udah suasana lebaran nih, di hari ketiga buru-burulah kita coba untuk puasa Syawal gitu. Kita mulai ngerem. Healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Edumi Podcast. Apa kabar pagi ini? Masih puasa? Masih dong ya. Hari ini kita sudah hampir menjelang Idul Fitri. Bentar lagi loh Idul Fitrinya. Ya, siap-siap. Nah, terkait Idul Fitri, kita akan membahas beberapa hal, apa-apa saja yang harus kita lakukan di Idul Fitri terkait dengan makanan enak yang akan tersedia di Idul Fitri, ya kan? Biasanya banyak sekali tersedia makanan enak yang akan membuat kita kalap. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan seorang ahli gizi dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Bersama kita telah hadir Mbak Rida Zikrilia SGZ, ya, ahli gizi dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Selamat pagi, Mbak Rida. Mbak Evi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Cerah ceria ya, secerah ceria baju kita nih. Iya, cantik nih. Pinky baju kita. Nah, Mbak Rida, di pagi ini, di akhir Ramadan ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana tips untuk persiapan nanti Lebaran. Nah, terkait persiapan Lebaran ini kan biasanya kalau di akhir Ramadan dan di Lebaran itu banyak tersedia sekali makanan-makanan enak ya, yaitu yang kita awalnya sudah puasa nih sebulan menahan semuanya. Begitu terbebas itu jadi benar-benar aku bebas gitu, kayak semuanya akan. Nah, gimana sih sebenarnya yang seharusnya kita lakukan setelah kita sebulan berpuasa kemudian bertemu dengan makanan-makanan enak nih di bulan yang Fitri, Idul Fitri, itu gimana tuh, Mbak? Iya, jadi setelah kita Lebaran gitu kan, di depan baru masuk rumah aja nih saat bertamu gitu kan, dari ruang tamunya aja kan udah banyak nih makanan-makanan ringannya, mulai dari nastar, terus putri salju gitu kan, belum lagi minuman manisnya, aneka sirup, aneka teh kotak dan lain sebagainya. Terus nanti ditawarin makan lagi di dapur itu kan. Jadi aneka hidangan Lebaran kita tuh memang identik dengan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak dan tinggi garam. Tapi kita harus ingat gitu, walaupun nih kita habis terkekang istilahnya 30 hari puasa, wah Lebaran, nggak semuanya harus kita makan gitu. Kita tetap harus menjaga pola makan yang sehat gitu. Nah, pola makan yang sehat itu yang gimana gitu kan? Jadi pola makan yang sehat itu kita harus tetap berpedoman pada prinsip gizi seimbang. Di mana gizi seimbang sendiri adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung kandungan gizi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, baik secara kualitas ataupun kuantitasnya. Kan mumpung udah Lebaran nih, ada masa iya nggak kita makan? Oh no, jangan. Memang boleh kita makan gitu, tapi yang tidak boleh itu adalah yang berlebihan. Gitu. Tidak boleh berlebihan lah ya, boleh dimakan lah ya. Jangan, aduh ini makan habis satu piring, ini ngambil lagi satu piring, enggak. Kita tetap boleh makan, nikmati aja karena memang ini hari raya gitu. Boleh kok kita nikmati, tapi dalam batasan yang cukup gitu. Sedikit saja kita nyobanya kan gitu. Oh, soalnya kan kalau kita bertamu tuh dari rumah ini ditawarin makan. Nanti ke rumah sana ditawarin makan, ditawarin kue. Ke sana nanti ada lagi bakso, ke sana lagi ada tekwan lagi, ke sana lagi ada. Nah, gimana tuh caranya biar kita tetap bisa menikmati makanan itu, menghormati yang menawarkan, karena kan kita orang timur ya, tapi tetap kita juga bisa menjaga kesehatan kita gitu. Gimana, Marida? Iya, sebenarnya kita harus punya prinsip sih gitu. Jadi kalau udah masuk nih, misal di rumah pertama kita sudah nyicipin nastarnya, sudah nyicipin kue putri saljunya, udah ada kastengelnya gitu. Nanti pas bertamu di rumah kedua, cukup kita makan satu biji aja gitu, kue yang lain yang belum kita makan. Jadi misalkan
yang lain-lain udah nih, Iya. ada kue aneh, oh itu apa ya, aku belum pernah tahu, ya udah kita ambil aja, cukup cicip aja satu, kemudian minumnya cukup dengan air putih. Jadi jangan ambil sirup lagi, jangan ngambil yang manis-manis lagi gitu. Nanti misalkan bertamu lagi ke rumah yang ketiga, yang ngerem lagi. Misal di rumah yang pertama sudah makan rendang, nanti di rumah yang kedua cukup kita pilih soto mungkin atau tekwan yang lebih rendah lemak dibandingkan makanan yang sudah kita makan sebelumnya. Oh, jadi tetap kita menghormati tuan rumah, tapi Iya. tetap juga kita punya prinsip Iya. dalam menjaga pola makan kita ya. Nah, Marida, kalau kita cuman makan satu nastar, kemudian di sana satu, kan nggak kenyang tuh. Iya emang. Gimana? Iya, jadi kita makan satu nastar, nanti kan ke rumah kedua makan lagi. Sehari keliling bisa berapa kali? Berapa rumah? Ya, Gitu kalau kan. sehari sih kira-kira bisa 20 rumah dapat Nah, lah ya. kan kenyang juga ujung-ujungnya kan, sedikit-sedikit gitu kan. Karena yang bikin kenyang itu kalau bisa jangan dari makanan-makanan yang tinggi gula gitu. Kita harus kenyang dari makanan yang seimbang, yang gizinya seimbang gitu. Jadi kalau kita makan, misalkan di rumah pertama nih, kita ditawarin makanan, sebelumnya di rumah kita mungkin kita sudah sarapan gitu kan. Nanti di rumah kedua boleh lagi kita makanlah sedikit gitu kan, lauk yang ada yang dihidangkan gitu. Tapi jangan sampai kita kenyang dengan makanan cemilan yang tinggi gula dan tinggi garam itu. Sebenarnya seberapa banyak sih kalori dari contohnya kue nastar lah yang paling banyak setiap rumah itu? Iya, rata-rata kalau per buahnya nastar itu sekitar 50-an sampai dengan 75 kalori. Itu tergantung kan dari berapa banyak selai yang dipakai dan berapa banyak gula yang dia pakai, belum lagi bahan minyak yang lain yang dia pakai gitu kan. Nah, 75 kalori itu kalau kita makan buah itu setara dengan sekitar 100 gram buah kates gitu. Kan udah lumayan banyak kan, 100 Satu sampai 200. nastar itu Iya, gitu. sama dengan Sekitar 100 sampai dengan 200 gram pepaya. Wah, Jadi bandingannya banyak udah banget kan ya. bayangin makan pepaya 200 gram itu kan sekitaran bisa 5 potong ya kalau agak gede-gede gitu kan. Nah itu kan kita udah lumayan kenyang kan. Sedangkan makan nastar sebiji Nggak kenyang. pasti nggak kenyang. Iya. Makan satu minum seret, pengen lagi. Iya. Karena makanan manis itu candu istilahnya. Semakin dimakan semakin kita ketagihan. Yang gitu. manis-manis itu memang nyandu Candu. ya sahabat Edumi. Gitu. Habis enak sih, apalagi narasumber kita hari ini juga manis ya. Pas banget. Manis banget. Nah, Mbak Rida, untuk teman-teman kita yang punya beberapa kasus penyakit, misalnya nih yang dekat dengan kalori dan manis-manis, yang manis-manis ya, Iya. itu misalnya teman-teman kita penderita diabetes. Di hari raya itu mereka juga pengen dong menikmati makanan hidangan itu. Namanya ngerem, nahan nggak makan itu tuh, waduh, Sulit sekali ya. susah banget gitu. Apalagi setiap Gimana? bertamu di setiap rumah ada Iya, gitu. godaannya itu, aduh, godaan yang sangat menyesatkan itu. Nah, itu gimana caranya? Jadi kalau untuk penderita diabetes mellitus itu sebenarnya masih diperkenankan mengkonsumsi gula maksimal 10% dari kalori dia gitu kan. Jadi misalkan dia nyicip satu buah nastar diperbolehkan sih, tapi nanti di rumah kedua jangan nyicip lagi gitu. Jadi sekedar obat pengen lah. Kalau dia mau nyicip lagi mungkin di hari kedua atau di hari ketiganya gitu. Jadi dia bisa nyicipin nih semua jenis-jenis kue itu, tapi sekali nyicip cukup dalam jumlah terbatas 1 sampai dengan 2 biji. Dan setelahnya pun jangan minum manis gitu, jangan minum sirup. Mungkin kalau untuk sirup dan produk gula tambahan itu kan ada ya yang udah dimodifikasi Iya. untuk penderita diabetes. Tapi kalau untuk kue sejauh ini sih jarang ada gitu. Kalaupun ada mungkin harus bikin sendiri ya, mengembangkan sendiri sejauh ini. Kalau untuk di pasaran sih masih adanya kayak bar itu. Nah itu sih yang aman gitu. Kalau untuk kayak nastar, putri salju sejauh ini sih belum ada di pasaran. Oh, kalau untuk minuman ada lah ya, mungkin membeli minuman yang khusus Bisa. untuk para penderita diabetes. Ya, untuk sirup atau untuk gula merah, misalkan mau bikin bubur itu ada yang produk yang sudah dikhususkan. Cuman kalau untuk kue-kue seperti kue lebaran kita itu sejauh ini sih belum nemu orang yang memang menjual produk yang dikhususkan untuk penderita diabetes mellitus, kecuali snack bar. Kalau snack bar ada ada gitu. ya.
Mungkin yang punya rumah, mungkin sang tuan rumah bisa nyiapin snack bar kali ya. Jadi kalau tahu ada saudaranya yang ada punya gangguan kencing manis, nih ada gitu kan, yang sahabat khusus Edumi gitu. yang Sediakan peduli snack dengan barnya. teman-teman Iya. kita penderita diabetes, maka di rumahnya jangan lupa sediakan snack bar juga Snack agar bar mereka juga dan- bisa merasakan kebahagiaan lebaran ya, tetap makan itu Dan tamu sirupnya ya, sirup yang khusus. dan gitu. sirupnya yang khusus untuk penderita diabetes. Dan itu mungkin dikasih label, yang tamunya kira-kira akan kedatangan tamu penderita diabetes, beli sirup yang khusus untuk penderita diabetes. Jadi kan siapin snack bar, karena kita di hari yang fitri juga adalah hari kita untuk berbagi. Iya, betul. Iya. Jadi yang punya sakit juga bisa tetap pada aturan pola makan dia gitu, nggak ikut barbar istilahnya. Abisnya menggoda semua Iya, tuh, memang bikin barbar itu makan-makan di hari raya itu. Yang nggak pernah muncul tiap hari itu muncul Iya di benar. hari raya. Terus bentuknya kan sekarang semakin unik ya. Orang-orang pengrajin kue itu bisa ngebentuk kue-kue kering itu secantik-cantiknya gitu kan. Terus sangat menggoda lah gitu. Iya. Atasnya ada taburan gula halusnya gitu dan sebagainya. Gitu. Jadi ditambah gula lagi. Tetap lagi ya sahabat Edumi, kita sendiri yang mengontrol bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan di hari-hari. Bukan berarti tidak boleh ya, Bukan berarti tapi tidak kita boleh, kontrol tapi ya. kita kontrol. Nikmati aja boleh, karena kita memang lagi hari raya kok gitu boleh, tapi jangan sampai kita kalap, semuanya kita makan dan makannya pun banyak gitu. Jadi makan kue yang nastarnya banyak, makan kue yang lain-lain banyak, belum lagi lauk di belakang kan, wah bertumpuk kan lauknya gitu, semuanya mau dimakan, jadinya jadi over kalori. Oke. Nah, bicara tentang lauk nih, Mbak Rida, kita seringkali kan kalau mau lebaran tuh seperti yang disampaikan tadi, lauknya banyak. Nah, itu sehari sebelum lebaran tuh memang setiap rumah sudah menyiapkan lauk-lauk yang banyak. Kemudian contohnya nih rendang, yang rendang ini sudah siapkan untuk beberapa hari bahkan. Gimana nih caranya, trik? Karena saya pernah mendengar bahwa kalau makanan dipanaskan berkali-kali itu akan merusak nilai gizinya dan juga membuat misalnya yang bersantan itu teroksidasi dan membuat menjadi lemak jahat ya, lemak bayi menjadi lemak jahat. Itu gimana strip? Ya, jadi pada saat kita mau lebaran tuh memang kita pasti masaknya banyak, apalagi kalau keluarganya besar gitu kan, mau menyambut keluarga yang datang atau mau kita bawa ke keluarga kita gitu. Jadi kalau tipsnya itu bisa dibagi per porsi kecil-kecil gitu. Jadi sekiranya satu porsi ini cukup untuk makan sehari gitu. Kemudian setelah dingin kita porsikan dan kita simpan di freezer. Pada saat mau kita hidangkan, kita turunkan dulu, misalkan mau dimasak pagi nih, dipanaskan pagi, malam hari kita turunkan dulu ke chiller. Kemudian pagi hari dia sudah mencair, tinggal kita panaskan saja gitu. Jadi panaskannya boleh di atas wajan tanpa penambahan minyak lagi atau dikukus pun bisa. Oh, itu contoh untuk makanan rendang misalnya. Iya, untuk ya. makanan Tapi kalau untuk sayur-sayur boleh nggak dipanasin sih untuk sayuran? Kalau sayuran seperti apa nih misalnya? Nah, kalau tumisan lebih baik sekali makan langsung. Kalau misalkan nggak habis hari itu lebih baik dibuang aja. Karena dari nilai gizi pun pasti dia sudah berkurang dipanaskan terus gitu kan. Dan kurang bagus juga kalau untuk sayur-sayuran gitu kan, karena nggak mungkin juga kita simpen di freezer. Jadi sebaiknya simpan itu sudah diracik mentah kali ya, Iya, ditaruh di kulkasnya sebelumnya ya. mungkin sudah kita siapkan sajian dipotong-potong ya, food prep-nya, terus besoknya tinggal kita tumis dan kita masukin gitu. Tapi kalau dia sudah matang, misalkan sop sayur gitu, ya dari tekstur pun sudah tidak baik ya, udah nggak enak melihatnya gitu, mau disajiin ke tamu kan kurang pantas juga gitu. Iya. Nah, Mbak Rita, bicara tentang tadi kita tentang pola makan, tentang gimana kita makan di bulan Ramadan, sebenarnya ada nggak sih aturannya berapa banyak sebenarnya jumlah sumber-sumber makanan yang harus kita konsumsi dalam sehari untuk orang normal ya, ini kita bicara tentang orang normal. Ya, jadi acuan standar makanan itu ada. Kita bisa mengacu pada tumpeng gizi seimbang. Tumpengnya itu dia bentuknya seperti kerucut ya. Itu bagian yang paling bawah atau paling dasar itu adalah golongan karbohidrat. Itu bisa dikonsumsi 3 sampai dengan 4 porsi per hari. Golongan karbohidrat itu contohnya kayak nasi, jagung, umbi-umbian, roti, kemudian bihun dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi ke atasnya, bagian atasnya itu kelompok protein. Baik itu hewani ataupun nabati, itu bisa dikonsumsi 3 sampai dengan 4 porsi sehari.
Kemudian atasnya lagi itu kelompok buah dan juga sayur. Nah, kalau untuk buah bisa dikonsumsi 2 sampai dengan 3 porsi sehari, untuk sayur 3 sampai dengan 4 porsi sehari. Nah, bagian yang paling atas dia bentuknya kerucut yang paling kecil. Nah, itu dikonsumsi yang paling sedikit, yaitu kelompok gula, garam dan juga lemak. Gula maksimal 4 sendok makan, garam 1 sendok teh dan lemak 5 sendok makan. Tapi yang perlu diingat bahwa kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mematok si A dan si B itu sama gitu, enggak. Jadi setiap individu itu kebutuhan kalorinya berbeda-beda bergantung dari usianya, jenis kelamin, kemudian aktivitas fisik dan ada atau tidaknya penyakit gitu. Gimana caranya biar kita tahu kebutuhan kayak saya nih? Gimana biar saya tahu kebutuhan asupan makanan saya adalah sekian, 1 porsi atau 2 porsi, atau tadi garamnya harus 1 sendok atau gulanya harus 3 sendok, itu gimana cara ngitungnya, Mak? Kalau untuk ngitung itu keterampilan ahli gizi ya. Semua orang awam bisa, mungkin bisa pakai perkiraan ya gitu. Jadi misalkan nih saya makan 100 gram nasi gitu ya. 100 gram nasi itu setara dengan 175 kalori. Jadi kalau makan sehari 3 kali dan setiap makan itu 100 gram tinggal dikali aja gitu. Terus kalau untuk 1 porsi daging, misalkan kita pakai daging ini tanpa lemak ya. Jadi daging tanpa lemak itu sekitar 40 gram, itu kalorinya sekitar 75 kilokalori. Itu baru dagingnya aja loh. Kalau dagingnya diolah dijadiin rendang beda lagi gitu kan. Itu baru daging asli. Baru daging asli, itu, daging asli dengan berat segitu gitu. Atau misalkan saya makan ikan kembung sekitar 35 gram, ya itu kalorinya juga sekitaran itu. Oh, udah digoreng udah beda lagi tuh. Kalau udah digoreng beda cerita gitu. Jadi kalau kita makan daging nih pas hari raya 50 gram ya misalkan potongannya itu, kemudian kita makan 3 kali, ya udah 50 kali 3 150, tapi lemaknya itu belum termasuk di situ. Dalam bentuk rendang gitu. lemaknya Dalam itu bentuk bertambah rendang. ya. Gitu. Terus minuman-minuman manis nih kayak gula gitu kan, misalkan bikin teh gitu kan, atau gampangnya kita lihat aja di kemasan teh kotaknya gitu. Misalnya kalau di makanan kemasan itu tercantum kalorinya gitu. Jadi kalau menghitung ya perkiraannya begitu. Tapi kalau untuk perkiraan pasti berapa sih saya butuhnya dan berapa sih yang udah saya makan, itu keterampilan kita ahli gizi. Nah tuh sahabat Edumi Podcast, kalau pengen tahu berapa kebutuhan kita sehari-hari, silahkan konsultasikan ke ahli gizi masing-masing. Di puskesmas ada ya ahli gizi. Puskesmas ada atau mau ke poliklinik kita juga poliklinik kita ada, poliklinik gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani, boleh datang ke sini bersama dengan yang manis-manis macam Mbak Rida ini. Nah, Mbak Rida kita lanjut. Tadi kan kita harus mengatur beberapa porsi makanan. Misalnya tadi kayak karbohidrat harus 3 porsi, gula. Nah, sebenarnya kayak gula itu kan saya hari ini baru minum teh 2 kali, 2 sendok. Pagi 1 sendok, sore 2 sendok. Berarti saya masih punya tabungan 1 sendok lagi dong untuk saya makan. Ya, jadi yang dimaksud gula tambahan itu bukan cuman gula pasir yang Mbak Epi pakai pada saat bikin teh. Nah, itu kan gula yang kelihatan tuh. Nah, sebelumnya Mbak Epi minum susu kotak nggak? Atau makan jajan-jajanan nggak? Gitu. Atau beli teh kotak nggak? Atau minuman-minuman karbonasi mungkin gitu. Jadi 40 gram itu adalah gula tambahan selain dari makanan yang porsi lengkap yang kita makan gitu. Jadi selain makanan pokok itu, gula tambahannya sekitar 40 gram, dan itu bisa dalam bentuk gula pasir misalkan kita bikin kue, atau pada saat masak nih, rata-rata kadangan kan orang masak nambahin gula tuh di masakan. Nah, itu juga terhitung gitu. Seperti itu. Jadi makanan kemasan jajan gitu kan, ya mungkin coklat atau snack bar, dilihat juga ada gulanya tuh. Nah, itu gula yang itu dihitung juga gitu. Berarti bukan berarti kalau saya makan teh 1 sendok pagi hari dengan gula 1 sendok, kemudian teh sore hari 1 sendok, saya masih punya tabungan 1 sendok lagi, bukan seperti itu ya. Itu dilihat juga, di flashback lagi. Kemarin tadi tuh makan kue juga nggak sambil ngeteh, terus makan minum teh tapi sama kue lapis legit gitu kan, udah cukup itu, nggak bisa ditambah lagi, nggak ada simpanan lagi berarti. Malah over mungkin ya. Jadi sahabat Edumi, bukan berarti kita minum tambahan gula itu dalam bentuk
real gula yang Iya. kita tambahkan, tapi kita menghitung apa aja sih yang sudah kita makan manis betul. dalam hari itu. Kalau lebaran ini kan banyak sekali beredar ya makanan-makanan kalengan, kemudian makanan kemasan, kemudian juga baik dari produk pabrikan maupun dari home industry. Bagaimana caranya kita melihat bahwa makanan yang kita beli itu memang memiliki kualitas yang baik? Ya, pertama kita lihat expired date-nya ya, gitu. Biasanya suka promo-promo, ternyata expirednya sudah mepet, satu itu. Yang kedua adalah kita membaca komposisi pangannya. Biasanya bahan-bahan kemasan itu, produk kemasan itu dia mencantumkan harusnya yang benar adalah dia mencantumkan nilai gizi di situ. Oh iya. Gitu. Jadi dengan membaca nilai gizi itu kita bisa melihat, oh ternyata natriumnya tinggi ya, oh ternyata gulanya tinggi ya, gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan setelah kita membaca. Jadi kalau kita belanja sebenarnya itu jangan hanya melihat tag harganya, promo itu yang 20% pertama itu dilihat. bukan. Jadi kita lihat juga, buka tuh komposisinya. Ya ampun, ini minuman kotak ternyata gulanya 30 gram sendiri gitu loh. Nah itu dari situ aja kita udah bisa ngerem harusnya gitu kan. Ah, nggak baik nih, kita sadar diri sendiri Iya, gitu iya. kan. Harusnya begitu. Jadi kalau kita belanja sahabat Edumi jangan cuma lihat harga. Iya. Saya soalnya kalau belanja cuma lihat harganya doang. Kadang orang ngeliat harga promo giliran sampai rumah, loh udah mau expire toh gitu. Expirednya juga Expired perlu date dilihat. harus kita lihat, kandungan nilai gizinya harus kita lihat. Iya. Terus kalau untuk makanannya produk home industry gimana? Kalau untuk barang-barangnya pabrikan itu memang biasanya sudah tercantum biar nilai gizinya segala macam. Tapi untuk makanan-makanan yang tradisional ataupun yang home industry itu biasanya nggak tercantum selengkap itu. Gimana cara kita mengeceknya, Mbak Rida? Jadi kalau dia tidak mencantumkan nilai gizi, paling kita lihat secara visual ya Mbak. Jadi misalkan kita beli kue atau roti kering gitu kan, kita lihat, kita mungkin mencium susah ya gitu. Tapi kalau kita udah terlanjur sebelum kita beli, mungkin kita bisa lihat apakah fisiknya masih bagus gitu kan. Karena kita nggak mungkin beli kue yang hancur gitu kan. Yang kedua, ada tidak pertumbuhan jamur di situ, karena kita nggak tahu kan gitu. Walaupun kadang expirednya masih lama, tapi mungkin dia penyimpanannya nggak baik, jadi menyebabkan produk rusak lebih awal gitu kan. Kalau tanda-tanda keduanya itu semuanya baik gitu kan, tidak ada jamur, bentuknya juga baik, kita beli ini kan. Kemudian pada saat kita sampai di rumah, ya sebelum dimakan ada baiknya kita cium dulu gitu. Kita baui, baunya khas seperti kue yang biasa kita makan atau sudah ada perubahan bau, misalnya ada ketengikan di situ. Jadi kalau sudah ada perubahan warna atau perubahan bau, ya lebih baik tidak usah dikonsumsi gitu. Nah, berbicara tentang jamur menjamur nih Mbak, saya pernah menemukan ya beberapa ibu-ibu di rumah itu kan di rumah waktu lebaran bikin agar misalnya ya, bikin agar-agar, kemudian menyimpannya juga di tempat yang kurang sesuai lah ya gitu. Nah kemudian dia agak berjamur tuh di atasnya atau di Dibuang gitu, pinggir-pinggirnya, jamur ya. terus dipotongin tuh yang berjamur. Dibuang, Nah, yang karena nggak eman. eman yang nggak berjamur itu akhirnya terus dihidangkan lagi. Nah, itu gimana Mbak? Kalau seperti itu sih sebenarnya enggak ya, karena nggak bagus gitu, karena jamur itu bisa muncul di permukaan, berarti kan dia sudah mulai dari bawah. Jadi yang kita lihat itu atasnya aja, bagian atasnya aja, spora di atasnya, spora di atasnya yang kita lihat mata, di bawah-bawah itu sebenarnya sudah tumbuh gitu. Jadi lebih baik ya tidak usah dikonsumsi. Nah itu sahabat Edumi ya, jadi sebenarnya jamur yang muncul di permukaan itu akarnya udah ada di dalam, karena itu benang-benang dari jamurnya karena itu mungkin muncul. saking kecilnya jadi tidak kasat mata gitu kan. Jadi untuk makanan-makanan yang kayaknya sudah bau jamur dan kemudian muncul jamur, jangan Lebih baik dipotong-potong untuk lebih eman ke badan kita ya. Iya, lebih aman ke badan kita. Nah Mbak Rida, terkait bicara tentang menjaga badan nih, kita kan pas hari lebaran nih kita udah makan banyak, maksudnya nggak bisa mengerem ya. Di sana makan enak, di sana makan enak, di sana makan enak, yang pada akhirnya ini bisa berdampak buruk nggak sih terhadap tubuh kita? Iya, bisa tentunya dong. Jadi pola hidup yang tidak baik itu akan meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular gitu. Penyakit tidak menular. Jadi kalau kita udah suasana lebaran nih, di hari ketiga buru-burulah kita coba untuk puasa Syawal gitu. Kita mulai ngerem gitu kan. Jangan diterusin gitu. Karena kalau diterusin, pola makan yang tidak sehat yang dilakukan terus-menerus tentunya akan berakibat yang tidak baik, yaitu memunculkan risiko terkena penyakit tidak menular di kemudian hari. Seperti itu. Jadi walaupun udah kalap 2 hari
Tapi tetap di hari ketiga ingat ya sahabat Edumi, langsung untuk olahraga, kembali. langsung olahraga gitu kan buat ngebakar yang sudah masuk gitu. Iya. Kemudian seimbangkan makanannya. Jadi kalau kemarin mungkin lupa nyetok sayur, ya hari ketiga dimakanlah sayurnya gitu dalam jumlah yang cukup, yang sesuai gitu. Iya. Sayur, buah gitu. Biasanya penyakit-penyakit apa tuh Marida yang banyak muncul nih yang datang ke rumah sakit kita habis lebaran Iya, gitu? habis lebaran. Dari segi poligizi ya nih. Iya, biasanya penyakit jantung koroner gitu ya. Penyakit jantung biasanya ruangannya tuh langsung mulai membludak, ruang jantung dan penyakit dalam ya khususnya. Ya baik itu yang hipertensi, yang gula darahnya naik gitu kan, dan juga penyakit jantungnya gitu. Jadi makanan-makanan lebaran kita memang identik ya dengan makanan manis dan tinggi lemak itu. Memang kalau terus-terusan dimakan gitu, tidak ngerem gitu, tidak berolahraga dan tidak diseimbangkan dengan buah dan sayur, memang erat dengan ketiga jenis penyakit itu. Kencing manis, diabetes atau diabetes mellitus, darah tinggi, dan penyakit jantung koroner gitu. Jadi gimana nih Marida, cara mencegahnya untuk kita nih yang belum kena, jangan sampai ya sahabat Edumi. Kalau untuk tadi yang sudah kena penyakit kan ngerem banget nih. Untuk yang belum kena, apa yang harus kita lakukan selama lebaran ini? Juga. Waduh. Sama, ngerem juga. Jadi ngerem itu jangan setelah udah ini gitu kan. Jadi kalau bisa kita sudah menjaga pola makan kita sehat supaya jangan sampai kena gitu. Jangan udah kena baru kita ngerem gitu. Jadi sebelumnya kita sudah tahu kayak tadi tipsnya tadi, makan sedikit-sedikit gitu. Cukup. Membagi lah ya. Jadi kalau di sana makanannya enak, saya makannya itulah. Di sana. Tapi kok enak semua gimana? Itu tadi dibagi. Kalau yang di rumah kita sudah makan sate gitu kan beserta bumbunya, ya nanti di rumah kedua kita pilih yang lebih rendah lagi lemaknya gitu. Tetap lagi sekali lagi ngerem ya sahabat Edumi. Jadi rem kita itu jangan sampai blong ya. Jangan ngerem setelah nabrak. Jadi ngeremnya sebelumnya gitu. Harus dijaga. Tetap. Jadi tetap sahabat Edumi, walaupun sudah lebaran itu ibaratnya kita semua makanan sudah tersedia dan kita tidak puasa, tetap kita harus menjaga pola makan kita. Baik sahabat Edumi, kita sudah bincang panjang lebar terkait pola makan yang sehat untuk di hari raya. Mungkin sebelum kita tutup ya, kita minta tips terakhir, tips jitu dari Mbak Rida nih, di hari raya kita harus ngapain? Iya, jadi tips untuk menjaga pola makan kita supaya tetap sehat di hari raya itu, yang pertama kita tetap harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Baik itu dari makanan cemilannya maupun dari makanan berat yang ada di ruang makan. Yang tips yang kedua adalah berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kita harus menghindari lapar mata. Kalau kita sudah makan, pilih aja beberapa gitu, aja beberapa makanan yang setidaknya itu adalah favoritnya kita gitu. Dan dalam porsi sedikit jika untuk menghargai yang punya rumah gitu. Kemudian tips yang ketiga adalah seimbangkan dengan sayur dan buah gitu. Konsumsi sayur dan buah sehari-hari yang mungkin terlewat di hari pertama dan kedua, di hari ketiga mulai diseimbangkan dengan sayur dan buah. Atau sebelumnya ibu-ibu bisa belanja nih sebelum hari raya tiba. Jadi keranjang belanjanya jangan diisi sama kue-kue doang gitu, jangan sirup-sirup doang, diisi juga nih sayur-sayur dan buah-buahnya untuk stok selama lebaran gitu. Terus tips yang terakhir adalah jangan lupa untuk beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan juga minum air putih yang cukup, minimal 2 liter sehari gitu. Mungkin bagi yang muslim bisa nyoba untuk hari ketiga dimulai puasa Syawal gitu. Itu efektif banget sih untuk bantu ngerem sebenarnya gitu kan. Gitu. Terima kasih Mbak Rida atas tipsnya. Nah sahabat Edumi, itu tadi beberapa tips terkait bagaimana kita menjaga pola makan yang sehat di hari raya. Walaupun hari raya banyak makanan yang menggoda, tetap kita harus tetap membuat rem yang benar-benar bisa untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih Mbak Rida. Sama-sama sekali lagi terima kasih banyak di tengah kesibukannya untuk konsultasi dengan pasien ya. Menyempatkan waktu untuk mengisi Edumi Podcast dan berbagi informasi kepada sahabat Edumi Podcast bagaimana kita menjaga pola makan yang sehat di hari raya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk para sahabat Edumi Podcast di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edumi Podcast,
educate, healthy, and happy.